ketemu lagi sama aku Karina. Dan di video kali ini seperti biasa aku bakalan ngelukis sedikit-sedikit sambil cerita misteri sama kalian. Buat yang baru nonton, jadi aku biasanya ngelukis dan gak langsung selesai juga. Jadi kalau misalnya kalian penasaran nih, ini tuh awalnya kayak gimana dan nanti hasil akhirnya kayak gimana, kalian harus nonton video-video sebelumnya dan juga video-video yang akan datang. Aku bakalan mulai langsung ngelukis aja. Kalian rela gak sih ngelakuin apa aja untuk orang yang kalian cintain? Kalau misalnya kalian rela atau kalian gak rela, kalian bisa tulis komen di bawah dan jelasin kenapa gitu. Karena kan ya kita akui aja lah ya, namanya orang bucin pasti rela ngelakuin apa aja. Nah, kasus yang kali ini tuh adalah kasus yang menarik karena itu adalah salah satu alasan yang digunakan oleh si pelaku. Di cerita kali ini tuh ada laki-laki, ini yang harus kalian ingat. Jadi si laki-laki ini tuh namanya Robbie Mast. Si Robbie ini tuh punya pacar, namanya itu Linda. Ini cinta mati banget sama si Robbie, ya cinta banget lah pokoknya. Siapa sih sebenarnya Lindsay? Dan juga siapa sih sebenarnya Robbie? Aku akan nyeritain dulu si Lindsay ini siapa. Kalian harus perhatiin baik-baik, oke? Jadi Lindsay itu nama lengkapnya adalah Lindsay Hogan. Aku minta maaf ya kalau aku salah nyebut. Si Lindsay ini lahir dan tumbuh di Portland, Oregon. Aduh, aku minta maaf kalau aku salah nyebut ya. Dan dia tuh punya kedua orang tua yang cukup baik. Maksudnya yang dia nggak punya masa kecil yang begitu traumatis apa gimana. Cuman entah gimana ketika dia mulai berumur 15 tahun, si Lindsay ini mulai pemberontak gitulah. Mulai nakal gitu ya istilahnya. Dia mulai nyobain minum-minuman beralkohol. Terus dia juga mulai nyobain obat-obatan. Dan dia mulai mengeksplorasi kayak mencari jati diri. Biasalah ya namanya anak SMA gitu. Akhirnya di puncak pemberontaknya dia tuh mulai kabur dari rumah ketika dia berusia 15 tahun. Dia mulai menjadi kecanduan sama obat-obatan. Dia tuh mulai kecanduannya itu ketika dia masih berumur 16 tahun. Jadi itu masih muda, masih usia yang kayak muda banget ya nggak sih? Kayak kalian waktu umur 16 tahun udah ngapain aja. Di saat dia berumur 17 tahun, dia itu hamil. Dan saat itu usia kandungannya itu udah 3 bulan. Mungkin si ayah dari anak ini nggak mau bertanggung jawab sampai akhirnya dia memutuskan untuk oke deh, aku nggak bakalan ngobat, aku pengen sehat, aku pengen menjadi orang tua, aku pengen membesarkan bayi ini. Sampai akhirnya dia berhasil melahirkan anaknya yang pertama, itu anak laki-laki. Dia merasa memulai hidup baru, dia balik ke rumah orang tuanya gitu ya. Dan saat itu juga dia mulai daftar ke National Guard, jadi semacam militer gitu. Putranya itu dititipin ke orang tuanya. Dan Lindsay ini gabung sama militer itu ketika tahun 2003. Dan Lindsay ini seneng banget gitu ya ketika dia masuk militer. Wah, dia seneng banget sama kerjaannya dia seneng sama segala aktivitas yang ada di militer itu, dia seneng sama latihan fisiknya, dia seneng kayak push up bisa ngalahin jumlah push up para cowok, dia seneng sama seragamnya, dia seneng sama kerjaannya, pokoknya dia seneng sama lingkungannya, dia cinta banget sama pekerjaannya di militer itu. Sampai akhirnya tahun 2003 dia ketemu sama pacarnya, mungkin ini nggak tahu pacar yang keberapa ya, pokoknya dia juga sama-sama angkatan darat. Dan akhirnya mereka pun pacaran, mereka juga pindah jadi satu rumah gitu. Dan waktu itu kan Lindsay bener-bener kayak nggak tahu orang yang dia pacarin ini kayak gimana ya kan, dia cuman kayak ngerasa jatuh cinta. Dan ketika udah satu rumah, Lindsay itu mulai ngerasa kayak kok kayaknya pacarnya ini mulai kelihatan sifat aslinya gitu. Karena setiap kali si pacarnya ini minum, si pacarnya ini mulai temperamen, jadi senang marah-marah, sering melakukan kekerasan sama si Lindsay ini. Ya bahkan si cowoknya ini tuh kayak sering marah akan hal-hal kecil yang sebenarnya nggak penting gitu. Dan kita nggak bisa ngejudge juga ya orang-orang yang berada di dalam situasi relationship yang kayak gini, karena mungkin orang-orang kayak kenapa nggak pergi aja, kenapa nggak diputusin aja. Itu nggak semudah itu gitu, menurut Lindsay juga gitu. Sampai suatu hari dia sempat juga kayak lagi nyetir terus cowoknya di sebelahnya tiba-tiba cowoknya mukul kepalanya gitu, terus maksa-maksa Lindsay untuk ngomong gitu kalau dia selingkuh, padahal sebenarnya nggak pernah selingkuh. Jadi cowoknya ini bener-bener cemburuan banget. Cowoknya tuh nggak suka kalau misalnya Lindsay itu masih berada di dalam militer, karena kata cowoknya kalau di militer itu teman-teman kerjanya semuanya ganteng-ganteng. Ya emang kayak so sweet sih ya kalau misalkan pacar kita tuh cemburu gitu ya, tandanya dia sayang sama kita. Tapi itu juga artinya kalau pacar kita cemburunya berlebihan, itu bisa jadi karena terlalu nggak percaya diri gitu ya si cowoknya. Jadi kayak nggak yakin sama si Lindsay ini. Sementara Lindsay tuh bilang, aku tuh cinta sama pekerjaan aku. Dia bilang gitu, aku tuh seneng ada di militer, aku seneng seragamnya segala macem. Dan aku bahkan nggak nyadar gitu kalau teman-teman kerja aku ganteng, itu tuh nggak ngaruh sama sekali. Aku cinta sama kerjaan aku gitu. Sementara si cowoknya ini tuh bener-bener nggak suka gitu kalau
si Lindsay ini masih berada di lingkungan militer gitu. Pernah suatu hari yang benar-benar kayak Lindsay selalu ingat adalah pernah suatu hari ketika mereka lagi di rumah, si Lindsay ini didorong sampai jatuh ke lantai, diludahin pakai makanan yang baru dikunyah. Terus si Lindsay juga pernah disiram pakai wine gitu. Si Lindsay juga pernah diperkosa sama pacarnya sendiri. Dan juga kadang-kadang si cowoknya ini ngata-ngatain si Lindsay ini dengan kata-kata yang gak pantas, kata-kata yang kasar gitu. Dan ini benar-benar bikin Lindsay itu sangat amat trauma. Suatu hari ketika Lindsay sedang ada di kamar mandi, dia disamperin sama cowoknya, terus tiba-tiba diludahin sama si cowoknya. Dan Lindsay tuh kayak mau ngelawan gitu, tapi si pacarnya tuh langsung ngehalangin jalan keluar, jadi si Lindsay tuh nggak bisa keluar gitu. Si Lindsay ini coba mukul-mukulin cowoknya, tangannya si Lindsay itu dipegang sama cowoknya, terus diremukin, dipatahin gitu. Terus si Lindsay ini teriak-teriak minta tolong sama tetangga, help me, tapi si cowoknya malah kayak meniru suara teriakannya si Lindsay dengan mencemooh gitu. Dan si Lindsay jadi berhenti teriak, terus si Lindsay ngeliat mata cowoknya dan dia mulai ngerasain kalau tangannya itu patah. Habis itu mereka bertengkar dan pacarnya si Lindsay ini ke belakangnya Lindsay, terus dia cekik lehernya Lindsay. Dan Lindsay saat itu udah kayak nangis-nangis. Lindsay bilang kayak, kamu kalau mau ngelakuin ini sok lakuin gitu, karena pastiin aku nggak bangun lagi karena aku udah nggak sanggup lagi, kata Lindsay gitu. Terus si cowoknya tuh narik Lindsay madep ke cermin, terus kata si cowoknya, here, watch yourself die. Nih lihat diri kamu sendiri mati gitu. Dan itu Lindsay benar-benar kayak udah nggak kuat banget. Lindsay pun akhirnya pingsan. Pada bulan Juni 2015 si cowoknya Lindsay ini pun dilaporin ke polisi sama Lindsay dan dimasukin ke penjara. Hubungannya yang toksik ini benar-benar bikin Lindsay merasa trauma banget. Ya dia tuh sampai keluar dari militer, dia nggak bisa kerja lagi di sana. Habis itu dia cuman bisa diam di rumah, dia nggak berani keluar. Terus dia di rumah cuman minum-minum. Terus kayak minum itu sebagai coping mekanismenya dia untuk menghadapi sehari-hari gitu. Di bulan Agustus 2015, si Lindsay ini ketemu sama Robbie Mast. Si Robbie ini tuh kayak terlihat seperti yang rambutnya itu gimbal, terus yang terlihat hidupnya tuh santai gitu ya, karena dia juga sambil minum. Dan pada saat itu sebenarnya Robbie itu juga baru keluar dari rehabilitasi, karena si Robbie ini adalah seorang pecandu minuman beralkohol juga gitu, dan dia baru aja keluar. Jadi bilang Robbie ini sedang memulai hidup baru setelah dia keluar dari rehab. Di bulan Agustus ini Robbie dan Lindsay merasa kayak langsung ada koneksi gitu ya, langsung ngerasa kayak gitu ya, kayak baper gitu ya. Terutama Lindsay tuh seneng banget sama senyumnya Robbie, ada sesuatu yang gimana gitu ya. Dan Robbie pun bilang kalau dia tuh adalah seorang dengan jiwa petualang ya, dia senang bepergian ke sana sini. Kata Robbie, aku nggak bisa diam di satu tempat dengan waktu yang lama, aku pasti harus berpergian, aku nggak bisa cuma diam di satu tempat. Terus kata Lindsay, gimana kalau misalnya kamu tinggal di rumah aku aja, aku kan bisa ngasih ke kamu tempat tinggal, kamu nggak usah ngapa-ngapain, kamu nggak usah kerja, nggak usah mikirin ini itu, semua aku yang bayar gitu. Yang kamu lakuin ya kamu ada di rumah aja gitu pas aku pulang, katanya gitu. Tapi si Robbie bilang, aku nggak bisa tinggal di satu tempat, aku harus terus bepergian gitu. Terus sampai akhirnya Lindsay pun bilang, oke deh kalau gitu aku juga ikut kamu deh. Dan akhirnya mereka pun kayak mulai hidup di jalan. Jadi kan karena Lindsay itu punya mobil, jadi mereka terus berkendara gitu ya, mobil keliling-keliling kemanapun Robbie mau. Dan Lindsay bener-bener menikmati perjalanannya bersama Robbie, karena Lindsay tuh bener-bener kayak jatuh cinta di mabuk kebayang sama Robbie ini gitu kan. Mereka di mobil nyanyi-nyanyi, ngobrol, mereka semakin dekat. Dan bahkan ketika di jalan itu si Robbie sempat bilang kayak, Lindsay, I love you. So sweet. Ini kata Lindsay ya, Lindsay bilang waktu itu sempat lagi berkendara di daerah Montana, dan Lindsay baru nyadar kalau wah pemandangannya bagus banget gitu ya, aku sangat amat menikmati pemandangannya sambil nyetir. Si Lindsay yang nyetir, si Robbie yang di sebelah gitu ya. Si Robbie tiba-tiba bilang sama Lindsay kayak gini, Lindsay, aku tuh sebenarnya mau aja bahagia sama kamu, tapi aku nggak bisa, dan itu bukan salah kamu. Dan saat itu Lindsay merasa sedih banget, ya merasa patah hati lah. Ternyata mungkin rasa cintanya Robbie itu nggak sebesar rasa cinta dia sama Robbie. Dan Robbie tuh selalu bilang kalau dia pengen melihat kehidupan selanjutnya kayak gimana. Robbie itu bilang kalau dia itu
capek hidup. Di saat yang sama, Lindsay merasa kayak, aduh apa emang diri gue tuh nggak cukup buat dia ya, buat bikin dia seneng gitu, sampai dia tuh mikir kayak gitu. Dan dari sini mungkin ya kita bisa menyimpulkan mungkin memang si Robbie ini punya masalah anxiety, kecemasan, depresi kayak gitu. Dan Lindsay tuh selalu berusaha untuk menyemangati Robbie biar semangat hidup lah, kan masih ada aku gitu kan. Sampai suatu hari si Robbie ini bilang kan sama Lindsay kayak, Lindsay aku udah nggak sanggup lagi, aku nggak sanggup hidup, aku udah capek hidup, tolong aku gitu, tolong bunuh aku gitu. Kayak harus kalian ingat ya kalau mereka tuh sepanjang perjalanan itu selalu minum, selalu bawa minuman. Dan ketika si Robbie bilang aku udah capek hidup gitu ya, Lindsay bilang oke, aku tahu caranya gitu ya biar aku bisa ngelakuin itu tanpa kamu ngerasa sakit. Dan si Robbie ini tanggapannya kayak, seriusan bener? Dan Lindsay bilang, Robbie kamu tahu aku tuh sayang banget sama kamu, aku bakal lakuin apapun buat kamu. Dan Robbie bilang oke. Waktu itu tuh Lindsay langsung nangis senangis-nangisnya karena Lindsay tuh kayak sedih gitu ya, kenapa Robbie sesiap ini gitu untuk meninggalkan dia gitu. Kenapa si Robbie tuh bener-bener pengen mati banget, kenapa sih gitu ya. Si Lindsay tuh nangis, terus si Robbie tuh bilang kayak, jangan kamu jangan nangis, aku gak mau kamu nangis, kamu jangan sedih. Aku gak serius beneran, aku cuma bercanda doang. Udah kamu jangan sedih, aku gak suka ngeliat kamu sedih. Dan besok paginya si Lindsay tuh bilang sama Robbie kayak, maaf ya aku gak bisa ngelakuin apa yang kamu minta. Terus kata Robbie, ya iyalah, lagian aku juga nggak mungkin minta itu dari kamu. Kok ada gitu ya orang minta maaf karena nggak jadi ngebunuh gitu. Kayak aku bingung jujur, polisi pun bingung. Mereka nyetir mereka nyampe di Billings, Montana. Terus akhirnya Lindsay itu parkir di parkirannya Walmart. Pada saat itu Robbie masih tetap kekeh, katanya sih ini cerita menurut Lindsay, oke? Ya kata Lindsay tuh Robbie masih tetap kekeh minta tolong Lindsay untuk ngebunuh Robbie gitu. Please, aku udah capek hidup, aku nggak mau hidup gitu, please aku udah nggak sanggup lagi gitu. Terus si Lindsay tuh ya sedih juga, maksudnya aku kira selama ini tuh kita happy aja gitu di sepanjang perjalanan, tapi kenapa kamu masih minta kayak gitu? Terus si Robbie bilang, ya aku tuh udah capek aja, aku udah capek hidup, aku nggak bisa. Billings atau nggak Montana, daerah ini tuh adalah daerah yang sebenarnya nggak banyak kejahatan yang dilakukan oleh perempuan, tapi pada saat itu entah apa yang merasuki si Lindsay ini sampai akhirnya Lindsay bilang oke. Lindsay pindah duduknya ke belakang, ke kursi tengah, jadi persis di belakang Robbie. Terus Lindsay mulai melingkarkan tangannya di leher Robbie kayak gini. Terus dia mulai mengeluarkan tenaga yang kata Lindsay sih sebenarnya aku tuh nggak tahu kalau ternyata tenaga aku segitu besarnya. Dan ini bayangan aja buat kalian kan bisa lihat di fotonya kalau pada saat itu Lindsay itu berukuran tubuhnya itu cukup besar dan bisa dibilang tenaganya juga cukup besar ya untuk ngelakuin itu. Dan Lindsay bilang setiap kali Lindsay melonggarkan tangannya, Robbie tuh selalu minta tangannya untuk ngelingkarin lagi gitu. Jadi Robbie tuh selalu minta Lindsay untuk nyelesain pekerjaannya lah. Bentar, ini nggak masuk akal gitu kalau misalkan si Robbie kesakitan kok bisa-bisanya Robbie kayak minta tangannya ini lagi gitu, ngerti gak sih? Kayak manusia tuh selalu punya sistem untuk bertahan hidup secara natural ya gak sih? Dan ini terjadi tanggal 15 September tuh cuman sekitar 26 hari setelah mereka bertemu untuk pertama kalinya. Pokoknya kan si Lindsay tuh masih terus maksain gitu ya, neken tangannya di lehernya si Robbie, dia giniin, dia tahan, bahkan dia bantu pakai tangannya yang kiri gitu, dia bantu terus sampai akhirnya si Robbie ini mulai kayak kejang-kejang gitu. Terus lama-lama si kejangnya berhenti. Terus Robbie tuh tidur gitu, kayak merem tidur gitu. Terus Lindsay kan mulai panik kan karena Robbie nggak bangun gitu. Robbie bangun. Si Lindsay langsung pindah ke si supir. Si Lindsay masangin sabuk pengamannya Robbie. Terus dia keluar dari Walmart. Ketika saat itu juga Lindsay tuh ngeliat Robbie yang keadaannya udah tertidur gitu. Dan Lindsay tuh baru nyadar kalau dia nggak tahu dia lagi di mana dan dia nggak tahu mau pergi kemana, karena biasanya yang menentukan arah mau kemana itu kan Robbie. Sementara ini tuh Robbie tuh tertidur gitu ya. Terus Lindsay berusaha untuk Robbie bangun, please, kita harus kemana ini, aku nggak tahu mau kemana gitu. Lindsay pun kayak menepi ke pinggiran, terus dia langsung ngelakuin CPR ke Robbie, harap Robbie bangun. Tiba-tiba pas dia lagi kayak gitu ada yang ngetokin jendela mobil, tuk gitu. Pas Lindsay lihat, excuse me ma'am, dan itu adalah polisi. Jadi itu adalah polisi yang sedang berpatroli di jalanan. Dia melihat mobilnya Lindsay pun langsung ngaku sama polisi, I kill him, aku ngebunuh dia gitu, please bangunin dia, please bring him back. Nah ya, Lindsay pun dibawa ke kantor polisi.
Oke, sebelum aku nyeritain apa yang terjadi di kantor polisi, aku bakal nyeritain dulu sama kalian sebenarnya siapa sih itu Robby. Robby itu lahir di tahun 1990 di Clearwater. Dia itu punya orang tua, tapi entah kenapa mungkin orang tuanya bercerai, dan akhirnya ketika Robby berusia 6 tahun, ibunya itu nikah lagi sama ayah tirinya Robby. Ayah tirinya dengan Robby ini bisa dibilang hubungannya baik, hubungannya dekat, keluarga yang baik-baik aja sebenarnya. Dan juga si ayah tiri dan ibu kandungnya Robby ini bekerja di gereja. Bisa dibilang mereka itu adalah pendeta. Ibu kandungnya sih bilang kalau Robby itu adalah anak yang menyenangkan, anak yang ceria, anak yang selalu tersenyum. Nah, di umur 18 tahun, Robby itu kayak memutuskan untuk pengen keluar dari rumah karena pengen mencari jati diri, pengen bereksplorasi kayak gitu. Izin baik-baik sama ibunya. Dia bilang dia pengen keluar dari rumah dan ibunya mengizinkan karena mungkin udah termasuk usia dewasa juga gitu ya. Dan ibunya juga tahu kalau gaya hidupnya Robby itu pasti bakalan bikin ibunya sedih karena Robby memang basicnya senang berpetualang, senang keluar gitu. Kadang-kadang Robby tuh ngabarin ibunya, tapi kadang-kadang juga nggak ada kabar sama sekali. Sampai akhirnya terakhir kali berhubungan sama Robby itu adalah Desember 2014 kalau nggak salah. Sampai akhirnya tanggal 17 September itu ibunya nerima telepon dari polisi dan ngabarin kalau Robby udah nggak ada. Dan ketika saat itu si ibunya tuh tahu baca di koran kalau pelakunya itu adalah perempuan, pacarnya Robby. Ibunya tuh kayak ngerasa shock banget, kayak nangis. Tuh ini menurut sudut pandang polisi ya. Jadi polisi sebenarnya nggak percaya sama sekali sama apa yang diomongin sama si Lindsay ini, karena ketika nyampe kantor polisi, Lindsay itu kayak ngelihat tangannya gitu, kayak merasa seolah-olah kayak bangga gitu kalau tangannya tuh bisa melakukan sesuatu hal yang nyelakain orang lain. Si Lindsay ini tuh kayak kondisinya kayak lagi nggak sadar gitu, ngerti nggak sih, kayak lagi dalam pengaruh minuman gitu. Lindsay juga ngejelasin apa yang terjadi, siapa itu Robby. Lindsay bilang kalau Robby itu selalu minta dia untuk bunuh Robby dan polisi nggak percaya. Polisi bilang kayak, mohon maaf bu ya, saya percaya kalau kamu pacaran sama Robby, saya percaya kalau kamu tuh senang berpetualang sama Robby, berpergian sama Robby, saya percaya, tapi saya nggak percaya kalau Robby minta kamu ngebunuh dia gitu. Diinterogasi sama polisi, itu Lindsay tuh kayak memang nadanya nada sedih, nada yang pengen nangis, tapi kayak nggak kelihatan ada air mata yang keluar gitu, kayak aneh. Terus polisi juga kan nanya sama Lindsay, itu kira-kira apa rencana kamu setelah kamu bunuh Robby gitu sebelum kami tangkap. Dan Lindsay bilang kalau dia niatnya tuh mau nyari tempat yang sepi, area yang sepi, terus mungkin dia juga bakal mengubur Robby di sana dan meninggalkan Robby di sana gitu. Dan ini nggak masuk akal banget ya nggak sih? Lu bilang lu cinta sama orang, tapi lu berani nyakitin orang itu, terus bukannya lu bawa ke rumah sakit atau 911 atau misalkan nganter Robby ke psikiater misalkan, terus lu memutuskan untuk bunuh pacar lu sendiri. Dan polisi terus-terusan mendesak si Lindsay untuk mengatakan yang sebenarnya kenapa kamu ngebunuh Robby. Dan Lindsay bilang, ini quote ya, quote beneran kata Lindsay, dia bilang, well, I kinda want to kill somebody with my bare hands. Yang mana artinya aku sejujurnya sih pengen nyobain bunuh orang pakai tangan kosong aja. Dan bahkan si Lindsay juga sempat nyengir-nyengir, terekam sama CCTV. Terus Lindsay tuh bilang, "Pak, jangan gitulah Pak, saya ngerasa jadi penjahat nih, saya kan nggak jahat." Kata polisi, "Ya ini kan saya kan sendiri nanya sama ibu, saya nggak bawa teman-teman, nggak ngeborgol kamu. Apakah aku kelihatan takut sama kamu?" Kata polisi gitu. Terus kata si Lindsay, "Harusnya sih Bapak takut sama saya." Bercanda apa bercanda? Nih orang, dia baru mau bunuh orang terus dia masih bisa bercanda gitu, kayak polisi yakin kalau sebenarnya Lindsay itu ngebunuh dengan sengaja. Ada detektif yang menyelidiki kasus ini dan detektif pun menemukan fakta kalau ternyata sebenarnya ketika Lindsay dengan Robby itu sedang berpergian, Lindsay sempat mengunjungi salah satu temennya Robby gitu ya. Jadi mereka berdua ketemu sama temennya Robby, kenalan, terus di rumah itu kayak mereka ngobrol-ngobrol. Dan si temennya ini tiba-tiba ngomongin mantannya Robby. Katanya sih mantannya Robby ini tuh namanya Kate. Jadi sebenarnya mereka udah pacaran, terus mereka putus. Tapi walaupun udah putus, Kate sama Robby itu ya semacam yang masih tetap saling cinta gitu loh. Si temennya ini bilang kalau ya memang si Robby tuh kayaknya sampai kapan gue cinta sama Kate deh. Dan ini bikin Lindsay merasa cemburu, ya nggak sih, dia nggak rela gitu kan, orang yang dia cintai ternyata masih nggak bisa move on dari mantannya gitu. Sementara Robby bilang kalau Robby cuma pengen sama Lindsay. Dan detektif juga tahu kalau sebenarnya si Robby itu bukannya mau hidup di jalanan, tapi Robby
Robbie itu sebenarnya menuju ke daerah tempat tinggalnya Kate. Dan ini diketahui oleh Lindsay gitu. Jadi Lindsay tuh benar-benar full cemburu gitu sama Robbie gitu kan. Kok bisa-bisanya dia masih nyari mantannya gitu selama dia masih naik mobilnya dia sendiri gitu kan. Dan Lindsay sendiri bilang kalau teman-temannya itu ngomongin Kate itu seolah-olah kayak teman-temannya itu lebih seneng sama mantannya Robbie daripada sama dia. Dan polisi yakin kalau sebenarnya motif terbesar dari Lindsay itu adalah kecemburuan. Dan akhirnya Lindsay pun mengaku bersalah di pengadilan dan dia dipenjara selama 60 tahun. Tapi nggak sampai sini aja. Ini ini sumpah aneh banget sumpah ya. Aku nggak ngerti sih ini karena orang tuanya Robbie itu memang baik, terlampau baik atau gimana, tapi ini aneh banget. Orang tuanya ini, ibu kandung dan ayah tirinya Robbie ini memutuskan untuk mengirimi surat ke Lindsay dan mereka bilang kalau mereka memaafkan Lindsay dan bahkan mengunjungi Lindsay di penjara, mereka berpelukan, mereka bahkan sekarang sering keep in touch. Ibu kandungnya Robbie itu sering nelpon ke penjara gitu, nanyain kabarnya Lindsay, apa kabar, bahkan mereka ketawa-ketawa bareng, kayak bahkan nyanyi-nyanyi bareng. Kayak ibunya dan juga ayah tirinya Robbie itu ya saling deket sekarang sama Lindsay. Kayak mohon maaf bu, itu anak ibu tuh dibunuh sama orang ini gitu. Kok bisa ya kayak gitu ya? Cerita ini tuh dibikin jadi seriesnya Netflix. Kalau kalian misalkan mau nonton, aku taruh di sini judulnya. Dan ayah kandungnya Robbie itu menolak untuk ikut dokumenter ini sebagai bentuk penghormatan terhadap Robbie. Dan banyak orang-orang bilang kalau ibu kandung dan ayah tirinya Robbie itu berteman sama Lindsay itu hanya untuk mengeksploitasi ceritanya Robbie untuk kepentingan dan keuntungan mereka sendiri. Dan Lindsay mungkin aja bisa bebas bersyarat di tahun 2030. Dan menurut kalian gimana nih? Kalau misalnya kalian jadi orang tuanya Robbie, emang kalian mau temenan sama pembunuh anak kalian sendiri? Apalagi bisa ketawa-ketawa. Kalian mau nggak sih ngelakuin apapun untuk orang yang kalian cintain walaupun itu adalah membunuh? Kalian terus di komen di bawah. Jangan lupa di like, di komen, dan subscribe, di share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Makasih ya udah nonton. Bye bye.